Saya belum bertemu dengan saudara dengan tatap muka, tapi saya percaya ini jadi awal dan sekali waktu saya akan ada di tengah-tengah saudara. Shalom buat semuanya. Saya percaya hari-hari ini sesuai dengan nama saudara. Saudara harus membawa sebuah keajaiban, membawa sebuah kemenangan, membawa sebuah anugerah dari Tuhan. Dan biar ada sesuatu yang besar terjadi. Mari kita belajar dari Lukas 17 ayat 20. Ada pertanyaan orang-orang Farisi dan berkata, kapan? Apabila kerajaan Allah akan datang? Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda rahasia, tanpa tanda-tanda lahiriah. Saudara, di dalam versi Alkitab yang lain berkata begini, kerajaan Tuhan tidak datang dengan show atau tampilan luar. Saudara, dan di versi yang lain berkata, karena kerajaan Allah tidak di luar, tetapi ada di dalam engkau. Saudara, saya mau berkata mulai dari ayat ini. Ada banyak orang, saudara, memberikan sesuatu kepada Tuhan dalam bentuk show. Saudara, kita seringkali tanpa sadar membuat gereja menjadi sebuah show. Saudara, gereja mana yang terbesar, gereja mana yang terbagus, puji-pujiannya yang terbaik. Saudara, dan tanpa sadar orientasinya kepada manusia dan bukan kepada Tuhan. Saudara, kita juga memberikan apa yang jemaat suka, saudara. Mereka butuh untuk dilayani, mereka butuh suara yang bagus, AC yang enak, dan sebagainya. Benar dan tidak salah, saudara. Tetapi Tuhan berkata, seberapa kita mau sungguh-sungguh kerajaan Allah. Saudara, dan seringkali kerajaan Allah tidak pernah bisa dinilai dari apa yang dilihat dari luar. Saudara, bukan besarnya, bukan wow, bukan ajaib. Tapi pada waktu ada orang-orang yang mulai berdoa, ada orang-orang yang menyembah dengan segenap hati, ada orang yang membayar harganya, ada orang yang sungguh-sungguh mendirikan mezbah dan bukan, saudara, mimbar atau panggung. Dan itulah yang mendatangkan kerajaan Allah. Saya masih ingat kesaksian yang saya baca bertahun-tahun yang lalu. Dan saya percaya, saudara, setiap kali ini menjadi peringatan buat saya. Saudara, hari itu Robert Lee, saudara, dia sedang khotbah dan sangat luar biasa. Dan saudara, ada ribuan orang dimenangkan, altar call dengan sangat kuat, powerful sekali. Saudara, dan dia selesai, dia naikkan semua ke hadapan Tuhan. Dan kemudian dia naik pesawat pulang. Saudara, pada waktu dia naik pesawat pulang, saudara duduk di bisnis kelas. Saudara, dia bilang, Tuhan, aku persembahkan semua kepadamu. Semua jiwa-jiwa, semua yang terbaik, semua pujian penyembahan. Saudara, tiba-tiba Tuhan datang. Dan Tuhan duduk di sebelahnya. Dan Tuhan berkata begini, saya nggak merasa dapat apapun dari engkau. Bukankah engkau tidak menyanyi sama sekali? Bagaimana engkau bisa berkata engkau mempersembahkan puji-pujian? Yang nyanyi orang-orang itu, dan mereka nyanyi untuk jemaat, bukan untuk saya. Mereka nyanyi dengan sangat indah untuk mereka juga, dirinya, dan bukan untuk saya. Saudara, dan kemudian dia berkata, ya tapi saya khotbah. Kamu khotbah buat jemaat kan? Bukan buat saya. Dan kamu juga mendapat berkat. Kemudian dia berkata, tapi Tuhan, aku persembahkan jiwa-jiwa itu untuk engkau. Dan Tuhan berkata, kok bisa? Bukankah aku yang menjamah jiwa-jiwa itu? Aku yang membuat mereka merasakan kasihku. Roh Kudus yang menarpa dengan roh pertobatan. Yesus berkata, aku yang berjalan memeluk mereka satu persatu. Bagaimana engkau bisa berkata bahwa engkau memberikan persembahan jiwa-jiwa kepadaku? Dan dia kemudian diam dan berkata, Tuhan, benar. Semua dari engkau untuk engkau dan adalah anugerahku ada di situ. Tapi bolehkah aku bertanya, kenapa engkau datang dengan ajaib? Dengan hadiratmu dan melanda semua orang. Dan begitu banyak jiwa-jiwa yang nangis dilepaskan. Bahkan aku belum tumpang tangan mereka sudah rebah. Dan Tuhan berkata, engkau lihat, ada 4 nenek yang bahkan sebelum engkau datang, dia sudah ada di situ. Dia berkata, oh ya, saya lihat ada 4 nenek yang menangis, duduk di pojok, dan angkat tangan berlutut. Dan menurut saya agak mengganggu karena mereka berbahasa roh agak keras.
Saudara, Tuhan berkata, mereka berpuasa berhari-hari untuk acara ini. Mereka berdoa setiap hari lebih dari 3 jam. Dan sebelum kau datang, mereka hari itu sudah memberikan 6 jam waktu mereka untuk bersyafaat untuk acara ini. Dan Tuhan berkata, merekalah yang mendatangkan kerajaan Allah. Saudara, seringkali kita sangat ingin melakukan apa yang dilihat orang. Seringkali kita berpikir kitalah orang yang berjasa. Saudara, kejadian itu, kesaksian itu mengingatkan saya. Seringkali setiap kali saya kebaktian, saya berkata, Tuhan, bukan soal saya. Bukan sayalah yang mendatangkan kerajaan. Bukan saya yang membayar harganya. Dan seringkali orang melihat saya, orang bertepuk tangan, orang minta didoakan. Tapi saya tahu pasti, ini dari engkau untuk engkau. Saya tahu pasti ada ribuan orang yang membayar harga. Ada banyak orang yang melakukan mungkin di tempat parkir. Mungkin kameramen, mungkin berpuasa, mungkin pendoa-pendoa. Dan mereka yang tidak pernah kelihatan adalah orang-orang yang seringkali mendatangkan kerajaan Allah. Saudara, dan ayatnya berkata di dalam ayat 21. Juga orang tidak dapat berkata, lihat, ia ada di sini atau di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antaramu. Saudara, di dalam bahasa lain dia berkata, orang tidak bisa berkata kerajaan Allah di sini. Karena sebenarnya ada pemerintahan Tuhan di dalam hidupmu. Kalau engkau membiarkan Tuhan menjadi raja atas hidupmu. Saudara, seringkali kita berteriak bahwa dia adalah Tuhan dan Raja. Tapi sikap kita tidak pernah begitu. Kita membiarkan saudara kita melakukan apa yang kita mau. Kita bekerja saudara seperti yang kita suka dengan cara kita. Saudara, padahal ayatnya berkata caramu bukan cara Tuhan. Dan pikiran kita seringkali bukan pikiran Tuhan. Saudara, hari-hari ini dalam kondisi seperti ini saya belajar. Saya belajar untuk bertanya. Dan setiap kali saya bertanya, saya melihat anugerah Tuhan. Saya melihat cara Tuhan. Saya melihat lawatan Tuhan. Saudara, hari itu kami mempunyai semua serba sedikit. Saudara, kami punya persediaan beras 2 ton. Buat orang lain berkata, Bu, 2 ton itu banyak. Saudara, jemaat kami banyak, saudara. Jemaat kami rata-rata orang miskin. Dan kami punya 5.000 jemaat, saudara. Dengan anak-anak. Saudara, anak sekolah kami saja berjumlah 4.500. Itu hanya anak sekolah, belum staf, saudara. Tapi anggaplah yang miskin dari mereka 2.500 tambah staf, tambah orang tua mereka. Kurang lebih ada 5.000, saudara. Yang miskin yang perlu kami perhatikan dan beri makan. Saudara, dan kemudian kami juga perlu, saudara, untuk berbagi, saudara, dalam banyak hal. Karena rata-rata mereka tinggal di bawah kolong jembatan. Mereka bahkan tidak punya sabun. Dan kami perlu berbagi sabun. Saudara, dan hari itu saya cuma berdoa, Tuhan, ini bagaimana? Tiba-tiba Tuhan bilang, kosongkan semuanya. Ambil semua yang ada. Baik itu sembako, baik itu roti, baik itu daging, baik itu apa yang ada, bagikan. Saudara, dan pada waktu kami melakukan itu seperti yang Tuhan mau, raja itu. Sekali lagi rajanya tidak pernah saya dan cara pikir saya. Tetapi rajanya adalah Tuhan. Dan itulah yang mendatangkan kerajaan Allah. Saudara, dan kami bagikan, saudara, kami mulai membagikan makanan, kami membagikan sembako, kami membagikan terus. Dan tiba-tiba saudara, saya tidak tahu dari mana orang telepon. Ruko, saudara, supermarket, toko, orang mulai telepon. Saudara, beberapa orang mulai berkata, Bu, saya punya restoran dan karena tutup stok kami kirim. Saudara, itu bisa 1 ton, saudara, beras. Itu bisa saudara 100 kilo ya, ikan. Kami baru mendapat 1 ton semua barang laut. Mulai dari udang, saudara, ikan, kepiting, campur semua jadi satu sebanyak 1 ton. Saudara, kami mendapatkan 3 truk, saudara, biskuit.
dari berbagai tempat dan berkata, maaf Bu, semua ini toh sudah banyak dan kami nggak boleh buka, kami kirim saja ke Ibu. Saudara, ada begitu banyak kelimpahan. Dan kami mulai berkata, Tuhan, kami butuh sabun untuk anak-anak kami. Saudara, dan tiba-tiba ada orang berkata, saya kirim sabun hotel. Lebih dari 10.000, karena saudara tahu hotel-hotel tidak ada yang buka. Saudara, kalau kelamaan sabunnya nggak wangi lagi. Saudara, dan mereka kirim sabun hotel sangat banyak, saudara. Saudara, kami bisa bagikan. Saudara, tiba-tiba ada yang berkata, saya kirim disinfektan. Dan Tuhan mulai berkata, semprot nak setiap rumah kumuh. Setiap gang demi gang. Dan itu biarkan semprotan itu jadi efisdamin. Supaya tidak ada yang jahat boleh masuk. Saudara, dan pada saat kami menyemprot, kami bilang dari mana disinfektan sangat mahal. Saudara, dan kami tidak tahu, saudara, orang mulai telepon sampai hari ini. Kami mendapat berliter-liter, ratusan liter, saudara. Dan orang berkata, ambil dan pakai. Saudara, sekali lagi, kalau kita pakai cara Tuhan, maka Tuhan buat mujizat setiap hari. Saya berdoa hari ini dimanapun saudara berada, yang streaming saudara atau yang di tempat ini, atau saudara yang mendengarkan saya berkata, ambil sebuah keputusan, jadikan Tuhan Raja. Jadikan dia saudara Tuhan yang akan buat mujizat dengan engkau setiap hari. Jadikan dia Tuhan yang akan menuntun langkahmu, menentukan hidupmu, menentukan waktu kapan engkau menikah, kapan engkau melakukan ini dan itu, di mana engkau kerja, di mana engkau tinggal. Maka saudara siap untuk melihat keajaiban setiap hari. Setiap hari, saudara. Seringkali saya sampai hari ini berkata, seandainya saya hari itu tidak menjadi saudara hamba Tuhan, tapi saya memilih tetap kerja, saudara. Dalam tahun ini saya bertemu dengan sangat banyak teman-teman saya. Saudara, mereka yang hari itu, saudara, teman saya. Dan mereka memilih, saudara, untuk full time bekerja dan tidak mau sembari pelayanan. Saudara, kami sama-sama lulusan dari Belanda. Dan selama di Belanda kami semua pelayanan. Pada waktu pulang, saudara, kami membuat keputusan yang berbeda-beda. Saudara, beberapa teman saya menggabungkan antara kerja dan pelayanan. Tapi beberapa berkata, sorry, saya mau konsentrasi buat pelayanan. Tapi satu lagi berkata, sorry, saya mau konsentrasi buat kerja. Saudara, dan saya bertemu dengan mereka semuanya. Tahun-tahun ini, terutama tahun kemarin karena anak saya menikah, saudara. Dan saya mengirim undangan, bertemu dengan mereka, bercerita dan sebagainya. Saudara, dan mereka mulai berkata, saudara, terutama mereka yang full time kerja dengan dunia. Hari itu mereka berpikir mereka akan sangat kaya. Hari itu mereka akan punya masa depan yang baik. Mereka berkata, hari itu kalau kami sudah punya persediaan cukup banyak, barulah kami akan melayani. Tapi saya gemetar, saudara, saya gemetar waktu mendengar cerita mereka. Mereka berkata, In, kami mengalami pensiun dini karena keadaan. Saudara, mereka tidak punya persediaan. Dia berkata, kami mengalami kegagalan-kegagalan dan begitu banyak kekurangan. Saudara, mereka berkata beberapa menunda pernikahan mereka. Saudara, karena mereka berkata mereka mau sukses dulu, punya rumah dulu, barulah mereka mau punya anak. Barulah mereka menikah. Saudara, pada waktu itu Tuhan berkata pada saya, menikah. Saudara, saya tidak punya uang, saya tidak punya rumah, saya belum punya pekerjaan. Dan Tuhan cuma bilang menikah, saudara. Saudara, dan saya menikah. Dan Tuhan bilang tunggu 7 tahun setelah itu kamu punya anak. Saudara, saya punya anak dan baru punya anak 6 bulan. Tuhan bilang buat satu lagi. Sampai semua orang berkata, In, timingmu gak pernah benar. Timingmu aneh. Orang berkata kamu itu punya hitungan yang aneh. Ya. Hari itu saya berpikir semua cara dan hitungan Tuhan, timing, waktu, semua salah. Tidak seperti layaknya, saudara. Tapi hari ini, setelah sekian tahun berlalu, waktu saya ketemu sama teman saya, semua teman saya berkata, dalam kondisi resesi yang mengerikan seperti ini, anak kami belum dewasa, belum selesai sekolah.
Beberapa anaknya baru SMA kelas 3 dan sedang harus masuk perguruan tinggi dengan membayar sangat mahal. Saudara, mereka berkata, saya kena resesi, saya tidak bisa melanjutkan sekolah anak saya. Dan saya bingung. Saudara, anak saya semua sudah selesai. Sudah selesai S2, bahkan ada yang S3. Saudara, mereka semua sudah bekerja. Semua dilimpahi Tuhan dengan baik. Saudara, dan Tuhan berkata, waktuku gak pernah salah kan. Dulu mereka berkata, kamu menikah terlalu dini. Kamu salah. Harusnya kerja dulu baru punya anak. Tapi hari ini saya berkata, Tuhan, thanks God. Cara Tuhan, waktu Tuhan, bukan waktu kita. Kerajaan Allah. Pada saat engkau menjadikan Tuhan sungguh-sungguh mengambil keputusan dalam segala sesuatu. Saudara, mari kita lihat selanjutnya, saudara. Saudara, di dalam Lukas dikatakan dengan jelas. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu dari hari anak-anak manusia itu. Dan kamu tidak akan melihatnya. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari anak-anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan mengawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual. Mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semuanya. Saudara, ada dua hal di sini yang bertolak belakang, saudara. Saudara, Tuhan berkata, kamu akan ingin melihat anak manusia. Berapa banyak dari kita pengen diangkat. Berapa banyak kita pengen berjalan dalam sign and wonder. Kita pengen lihat masa di mana Tuhan kembali menyatakan kuasanya. Dan Tuhan berkata ada dua cara. Ada dua rahasia. Ada dua peringatan Tuhan. Dan saya berdoa ini kita tangkap hari-hari ini. Saudara, yang pertama Tuhan berkata, saudara, bahwa itu akan seperti zaman Nuh. Apa yang terjadi, saudara? Saudara, hari itu semua orang, saudara, sedang baik-baiknya. Semua sibuk dengan caranya sendiri. Bahkan dikatakan, saudara, malaikat jatuh, saudara, dengan anak manusia. Dan mereka menjadi orang-orang hebat. Dan dalam kondisi seperti itulah, tiba-tiba terjadi bencana. Saudara tahu bagaimana Tuhan suruh Nuh membangun bahtera di atas gunung. Dan semua orang bilang gila. Gila dan gila. Saudara, tetapi akhirnya kita tahu hanya Nuh dan keluarganya bersama binatang yang dipilih Tuhan untuk datang yang diselamatkan. Saudara, hari-hari ini saya mau berkata, kalau saudara ingin melihat mujizat Tuhan, kalau saudara ingin siap pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua, kalau saudara ingin diangkat di awan-awan, saudara, mari belajar seperti Nuh. Mari belajar untuk taat walaupun Tuhan suruh saudara melakukan yang tidak masuk akal. Mungkin hari-hari ini Tuhan berkata bagikan makananmu. Atau Tuhan berkata doakan orang-orang sakit. Atau Tuhan berkata saudara ini hari ambil puasa dan doa. Tuhan mungkin berkata mulai hardik orang-orang miskin. Dan berkata dalam nama Yesus jadilah kuat. Dan buatlah sekolah untuk mereka. Kita tidak pernah tahu. Saya bersyukur, saudara. 21 tahun yang lalu Tuhan berkata, buat sekolah untuk orang miskin. Saudara, 21 tahun yang lalu Tuhan berkata, ambil semua anak yang kurang ajar. Ambil semua anak yang bermasalah. Dan jadikan mereka pasukan Tuhan. Saudara, hari itu saya berpikir itu tidak akan pernah ada gunanya. Tapi hari ini saya melihat ratusan ribuan orang-orang diubahkan. Satu kesaksian yang ajaib, saudara. Saudara, hari itu ada seorang ibu datang nangis. Anaknya baru kelas 5 SD. Tetapi saudara, anaknya sudah merokok, bahkan sudah make love. Sudah berzina, saudara sudah narkoba, sudah pakai pisau dan segala macam kejahatan.
Saudara, ibu ini menangis dan datang ke saya dan berkata, "Bu, anak saya tidak ada harapan." Saya berkata, "Bu, saya terima. Pokoknya bilang sama anak itu, kalau dia masih mau tinggal di rumah ibu, dia masih mau makan dari ibu, maka dia wajib ke sekolah pagi sampai sore, sampai sekolah selesai." Itu aja, sudah, itu aja yang ibu minta. Saudara, akhirnya datanglah anaknya dengan muka yang sangat menyebalkan. Saudara, dan dia mulai datang dan sekolah di Mahanaim karena tidak mau diusir dari rumah. Saudara, dan pada waktu dia pertama kali masuk, ada devotion, kami berbahasa roh. Saudara, dia telepon ibunya di depan saya dan berkata, Mama salah masukkan saya di sini. Mama tahu ini sekolah kesetanan, ngomong pakai bahasa aneh. Dan ini sekolah gila, ngajarin orang gila karena ngomong pakai bahasa asing. Tapi mamanya berkata, sudahlah, pokoknya perjanjiannya kamu sekolah dari pagi sampai sore di situ, kalau enggak kamu keluar dari rumah. Saudara, anak itu di situ. Tapi kemudian saudara, singkat cerita, 1 tahun kemudian dia dijamah Tuhan. Enggak pernah cepat, saudara. Kalau cerita memang gampang, kenyataannya enggak secepat itu. Saudara, dia dijamah Tuhan. Saudara, dan kemudian mulai tiba-tiba anak ini mulai datangi papahnya yang perokok, dicabut itu rokok dan berkata, "Pah, tahu nggak, ini rokok bikin mati, Tuhan nggak suka." Saudara, kemudian lebih lagi. Hari Minggu dia gedor semua rumahnya, kamar-kamar. Dia berkata, "Keluar, hari Minggu hari berbakti." Saudara, dan dia mulai main gitar dan semua suruh nyanyi. Orang tuanya bengong. Saudara, dan dia mulai khotbah. Dan dia mulai bawa semua orang tuanya ke gereja. Dia paksa. Saudara dan saudara tahu hari ini, dia sudah lulus sekolah. Dan dia menjadi pilot. Saudara, dan anak ini sukses. Saudara, pada waktu anak ini sukses, seluruh keluarga. Sampai opung, sampai om, tante, semua datang ke rumah saya. Dan mereka berkata, "Bu, berkat terbesar bukan anak ini jadi pilot, tapi kami seluruh keluarga diselamatkan." Bahkan suami saya yang dulu preman, suami saya yang dulu merokok, penjudi, sekarang jadi pelayan Tuhan. Saudara, saya mau berkata, pada waktu saya taat, Tuhan berkata buat sekolah untuk anak kurang ajar, untuk anak miskin. Saudara, saya melihat keselamatan yang besar. Saya tidak tahu hari-hari ini apa yang Tuhan pesan buat saudara. Tapi saya mau berkata, dengarkan Tuhan dan taat. Ada berkat besar. Mungkin 1 tahun saudara tidak lihat, 2 tahun. Tapi percayalah, ada berkat yang ajaib yang akan Tuhan berikan. Tapi saudara, bicara tentang Nuh, bicara juga masa hari-hari ini. Bukankah tiba-tiba kita mendengar kata PSBB? Saudara ya, tapi saya mau berkata, buat saya PSBB adalah pasukan surga bangkit dan bergerak. Saudara yang merasa pasukan surga hari-hari ini, jangan merasa letih, jangan merasa lesu, jangan stres, jangan tertekan. Ada berkat Tuhan, ada keajaiban. Saudara, saya sudah melayani lebih dari ratusan orang. Saudara, saya sudah tidak tahu berapa banyak yang saya layani, telepon dan sebagainya. Tapi yang pasti lebih dari 25 orang. Saudara mengalami mujizat kesembuhan yang seketika. Saudara, saya doa dalam 2 hari sembuh. Ada yang dalam 3 hari bersih, dokter tidak bisa mengerti. Ada yang sudah positif, didoakan, dicek kedua kali negatif. Saudara, terlalu banyak keajaiban. Dan saya berkata, waktunya pasukan surga berdiri, bangkit. Dan kau berjalan dengan kuasa dan keajaiban. Tapi saudara, saya mau berkata lockdown atau pembatasan atau PSBB mengingatkan saya bahwa ini adalah tanda akhir zaman. Tuhan seperti berkata, ingat nak masa Nuh saat engkau bersama keluargamu. Saudara, hari-hari ini orang tua yang sering kali sibuk. Saudara, saya berkata, lupakan dulu pekerjaan, lupakan resesi ekonomi, lupakan masalah virus, masalah keselamatan keluargamu. Apakah anakmu sudah lahir baru? Apakah sekeluarga sudah diselamatkan? Apakah mereka sudah berjalan dengan Roh Kudus? Apakah mereka berjalan dengan Yesus? Apakah mereka ada di dalam destiny?
Dan apakah kita satu keluarga sudah saling bertobat, saling minta ampun, dan saling saudara merendahkan diri. Sehingga kita sekeluarga bisa diselamatkan seperti Nuh. Saudara, yang kedua, kita lihat tanda yang kedua adalah Lot, saudara. Saudara, dikatakan, saudara, setelah Lot, pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api, hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Kita tahu perintah. Kita tahu juga cerita. Kita tahu kondisi Lot. Saudara, hari itu Lot adalah keponakan Abraham. Saudara, dan kita tahu ceritanya Lot diberkati, sangat diberkati. Saudara, dan sangat-sangat kaya, saudara. Saudara, dan hari itu Abraham berkata, Lot, engkau pilih ke kanan atau ke kiri. Saudara, seharusnya Lot menangis dan berkata, Bapak Abraham, jangan pernah suruh aku memilih. Karena aku mau tetap dekat kepadamu. Aku mau tetap ada bersama. Imanku dan imanmu, kita berjalan bersama. Bahkan seperti Elia pada waktu dia mengusir Elisa. Dia berkata, Elisa tinggallah. Dia bilang, tidak, aku akan tetap bersamamu. Kalau Lot mengerti bahwa berkatnya, perjanjiannya adalah karena Abraham, maka Lot tidak akan pernah pergi. Tapi Lot berpikir semua karena dia. Ada banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan yang seperti Lot, saudara. Saudara, mereka berpikir mereka hebat karena mereka kerja. Mereka diberkati karena mereka pintar. Mereka menjadi kaya karena mereka, saudara, memang kerja keras. Tapi saya mau berkata, berkat, mati dan hidup, dan semua anugerah adalah datang dari Tuhan. Dan seberapa engkau begging dan berkata, Tuhan, jangan pernah biarkan aku keluar dari pelayanan. Jangan pernah biarkan aku menjauh dari hadirat-Mu. Jangan pernah biarkan aku lepas dari perjanjian. Jangan biarkan aku, Tuhan, bergantung kepada uang, posisi, keadaan, pekerjaan. Karena hidupku bergantung pada Tuhan. Saudara, saya tidak pernah takut kehilangan donatur. Saya tidak pernah takut dalam kondisi apapun. Karena berkat saya tidak pernah dari donatur. Tidak pernah dari manusia. Tapi dari Tuhan. Di masa yang seperti ini, saudara, kami tidak kekurangan apapun. Saudara, kami baru guyon. Semua orang resesi, kita resepsi. Saudara, bayangkan tiba-tiba saudara staf semua Mahanaim makan udang dan kepiting. Saudara tahu itu udang yang harganya satu per potong biasanya 1 juta. Tiba-tiba kami makan lobster, saudara. Saudara, tiba-tiba kami makan kepiting yang harganya satu segede-gede begini, yang harganya 2 juta. Karena itu kepiting dari mana, saudara? Dari Alaska. Saudara, tiba-tiba kami menikmati semuanya itu di masa resesi. Saudara, Tuhan benar membuktikan di masa resesi kami resepsi, saudara. Saudara, Tuhan gak pernah berhutang. Karena kami tahu kepada siapa kami bersandar. Kepada Tuhan. Tetapi Lot memilih saudara Sodom karena apa? Begitu indah kelihatannya. Seolah-olah seperti taman Tuhan. Dan banyak orang hari-hari ini melihat dunia lebih cantik, melihat dunia lebih baik, melihat dunia lebih ajaib. Saudara, bayangkan ada banyak perusahaan hari ini kolaps. Saudara, ada banyak restoran saudara tutup. Tetapi kami, saudara, hari-hari ini menambah orang, saudara. Kenapa? Karena kami setiap hari memberi makan ratusan bahkan ribuan, saudara. Saudara, kami sedang berkata, Tuhan, benar di dalam Engkau. Sodom begitu mudah berubah, hancur. Yang indah, yang ajaib, sangat cepat hancur, saudara. Tapi kalau saudara tinggal di dalam Tuhan, maka engkau tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoyahkan. Tapi hari itu, saudara, Lot masih dianugerahi. Abraham masih berdoa, begging dan berkata, Tuhan ingat Lot. Jangan biarkan dia binasa. Dia berdoa, Tuhan ingat Lot. Ingat Lot, ingat Lot, saudara. Dan Tuhan berkata, oke. Tapi sekali lagi Lot tidak memperhatikan keadaan rohani dari keluarganya. Dia memperhatikan kemewahan, kebaikan, semua mungkin pendidikan. Tapi dia tidak memperhatikan keadaan rohani.
keluarganya. Istrinya tidak percaya dan menjadi tiang garam. Menantunya menganggap dia berolok-olok. Anaknya bahkan memperkosanya. Saudara, sesuatu yang sangat mengerikan. Kalau kita tidak memperhatikan yang ilahi, saudara. Tapi Tuhan tetap mengasihi Lot. Dan Alkitab berkata pada saat Lot keluar, terjadilah saudara Sodom dihancurkan. Saya tidak tahu, tapi di hati saya berkata ada satu saat kita akan diangkat. Dan pada waktu kita diangkat, dunia ini akan dihancurkan. Saya mau berdoa buat setiap saudara dimanapun saudara berada. Waspada, be aware, waspada, bangun dari tidur. Saudara, kerajaan Tuhan sudah dekat. Tapi antikris juga sangat dekat. Tahukah saudara bahwa 10 tahun yang lalu ini sudah ditulis di buku Illuminati. Bahwa akan ada sebuah virus. Dan virus itu akan melanda seluruh dunia. Virus itu akan dimulai dari Wuhan. Saudara, bagaimana mungkin mereka bisa mengatakan itu semua? Saudara baca. Saudara, 2015 Bill Gates sudah mengeluarkan bentuknya persis virus corona. Dan dia berkata itu akan melanda dan membunuh jutaan orang. Why? Wake up. Karena antikris, apapun sudah di depan mata. Saudara, mereka sudah membuat sebuah chips. Dan saudara, itu sudah sangat modern sehingga itu sangat mudah. Saudara, itu bentuknya tidak lagi chip, bentuknya besar atau seperti butiran beras. Saudara, itu bahkan liquid. Dan itu bisa mendeteksi karena dia bisa berjalan ke seluruh tubuh. Dia bisa mendeteksi suhu. Mendeteksi tekanan darah. Dan itu menguntungkan, memudahkan. Itu merekam semua kode. Itu bank, account, kondisimu. Dimanapun kau ada, semua terlacak. Dan Alkitab berkata dengan jelas, kalau engkau menerima tanda itu, maka namamu dicoret dari kitab kehidupan. Kalau hari ini virus, besok adalah vaksinnya. Tapi di dalam vaksin itu, kalau ada itu, apakah saudara akan menerimanya? Ataukah saudara akan menolaknya? Saudara, hari ini ada sebuah pertanyaan. Apakah kita bisa berkata tidak kepada iblis? Apakah saudara mau berdiri, pasukan surga berdiri dan bangkit? Dan saudara, kita lakukan peperangan rohani. Dan kita dorong antikris. Kita katakan tidak ada antikris, tidak ada. Semua yang bukan dari Tuhan terjadi atas Indonesia. Dan hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Ataukah kita diam dengan tenang di rumah? Kita merasa liburan. Dan kita cuma mengeluh dan menggerutu khawatir. Hari ini sekali lagi, jangan biarkan kondisi keluarga kita atau kita seperti Lot. Mari bangkit saudara. Mari bertobat. Mari bawa keluargamu dalam pengetahuan, pengenalan akan Tuhan. Jangan khawatir. Kita mau lihat keajaiban Tuhan hari-hari ini. Saudara, hari-hari ini saya mau berkata sekali lagi biar kedatangan Tuhan. Itu menjadi sebuah saudara sukacita. Dan kita berkata kita sebentar diangkat di awan-awan. Karena saudara menyiapkan dirimu dengan baik. Dan bukan dengan ketakutan. Saudara, tetapi hari-hari ini mari datangkan kerajaan Tuhan tuh di atas muka bumi ini. Dengan sukacita, dengan sorak-sorai, dengan ucapan syukur, dengan penyembahan, dengan korban. Saudara, mari berdoa untuk 5 miliar jiwa diselamatkan. Mari berdoa untuk pertobatan bangsa Indonesia. Mari penuhi atmosfer Indonesia dengan nyanyian sukacita, puji-pujian, sorak-sorai dan kemenangan. Karena Tuhan sudah dekat. Sekali lagi, mari. Ini waktu merendahkan diri bertobat. Ini waktu mengejar Tuhan. Ini waktu menjadi Nuh dan bukan menjadi Lot. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat hari-hari ini. Terima kasih buat keajaiban, terima kasih buat berkat, terima kasih buat lawatan, terima kasih buat mujizat. Kami berdoa anak-anak-Mu akan mengalami Engkau, anak-anak-Mu akan disegarkan, anak-anak-Mu akan diangkat di awan-awan, anak-Mu akan seperti Nuh yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, berkat yang ajaib turun atas kita semua. Dan semua yang percaya berkata, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Ya, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Bu Iin. Terima kasih Bu Iin telah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kami ucap syukur. Dan ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita, saudara ya. Kalau mungkin selama ini kita hidup dengan mengandalkan pikiran kita sendiri, kebenaran kita sendiri, nah ini waktunya untuk kita bertobat. Kita jadikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi keputusan Tuhan, itu yang utama, yang harus didahulukan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lakukan hal ini, dikatakan kita akan mengalami mujizat demi mujizat setiap hari. Amin. Oke, kita akhiri persekutuan kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.